A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama, setelah kita dapat izin dari Allah untuk membaca ayat-ayat Allah, tentunya kita beristiadah, fasta'in billah, memohon perlindungan kepada Allah dari prasangka, dari pemahaman, dari bacaan, barangkali ada yang kurang berkenan. Nah, ini kan bacaan Al-Quran adalah bacaan suci, bacaan syakr. Maka setelah minta izin kepada Allah, ya mohon perlindungan dari cara berpikir, dari prasangka, dari harapan, dari doa-doa yang tidak diizinkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu sudah membahas barometer orang mukmin. Barometer orang mukmin itu seperti apa? Barometer orang kafir itu seperti apa? Kemarin 2 ayat ya barometer. Sekarang kita akan membahas barometer kelompok orang yang ketiga. Kelompok orang yang ketiga ini kita banget ya. Sekali lagi, ketika membaca Al-Quran, bahwa khitab maupun domir atau apa saja itu sebetulnya tertuju kepada kita. Jangan sampai ketika kita lagi ngadep Allah, kita diomongi Allah, tapi pikiran kita ini nama-nama lain. Bahwa ayat ini ya untuk kita yang kita baca, ayat ini adalah seolah-olah dibaca oleh Rasulullah di hadapan Allah. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini seolah-olah adalah ayat yang dibacakan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad di hadapan Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, ayat yang ke-8. Ini lagi membahas kelompok yang ketiga. Nanti apakah kita ini seperti ini? Kemarin kan orang kafir ya, kamu mukmin tak kafir sih, itu jelas sekali. Ada barometernya masing-masing. Sekarang ini barometer yang ketiga. Ya. Penjelasan ini sekitar ada berapa ayat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ayat. Yang membahas kelompok ketiga ini adalah 12 ayat. Nanti jadikan ayat ini barometer. Jadikan ayat ini sebagai cermin. Begini loh, setiap kita ini melangkah, tentu ada alat ukur. Kita mau membangun sesuatu itu ada alat ukur. Alat ukur. Nah, alat ukur kebaikan, alat ukur diri kita, alat ukur keimanan kita, alat ukur kehidupan kita yaitu Al-Quran. Nah, caranya bagaimana? Ya ini seperti ini. Oke. Ya, bagaimana ya? Nanti kalau pengen ngopi-ngopi sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau membahas ayat kemarin sih ya jelas lah bakal angel diurusnya ya wis. Kalau sudah angel diurusnya ya wis, berarti telah memberi. Ya berarti telah berarti memberi kesempatan kepada Allah untuk menutup semuanya. Nah, kalau sudah ditutup, kalau sudah dikunci, kalau sudah diputuskan hatinya, maka seluruh alat, seluruh komponen ini nggak berfungsi dengan baik. Dan ini banyak sekali. Nah, kalau udah nggak berfungsi dengan baik,
Ya sengsarane, kangelan. Mata orang duwe, kuping orang duwe. Ya, kalau mata kuping orang duwe ya alamat, alamat, alamat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yakulu. Man, kalau tajwid kan mayyakulu gak apa-apa. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Allah bercerita, Anda setelah Allah panjang lebar bercerita, ada di antara manusia, wes manusia aja. Allah menyebutkan manusia. Ada man, seseorang. Nanti kita bahas penggunaan anas dan penggunaan man. Yakulu yang berkata, amanna saya beriman, kami beriman, billahi kepada Allah wa bil yaumil akhiri, dan dengan hari akhir, titik, wa ma hum bimumin. Tapi mereka bukan orang mukmin. Ini barometer. Tak ceritanya ya. Ada orang yang mengaku dirinya petani, tapi dia tidak punya sawah. Dia mengaku tentara, tapi tidak punya surat tugas. Dia mengakunya pegawai negeri, tapi tidak punya SK. Dia ini ngakunya tukang, tapi nggak punya gergaji. Dia mengaku kiai, tapi dia nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca kitab. Dia ngakunya orang tua, tapi tidak punya anak. Dia mengakunya guru, tapi tidak punya lisensi. Dia mengakunya hebat, tapi tidak punya legalitas. Ngerti kira-kira ya? Hati-hati. Coba pahami ya. Ada orang di antara manusia ini, di antara jutaan manusia ini, ngomongnya gitu. Ada orang di antara ribuan kelompok ini yang memproklamirkan dirinya ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi mereka bukan orang mukmin. Ngomongnya mukmin, tapi perilakunya bukan mukmin. Pelan-pelan ya supaya dipahami ini. Ini kayak ringan tapi jelekit ini. Kalau ini paham, nanti ke 11 ayat ke belakangnya nanti akan paham. Allah itu bercerita, ceritanya begini lah. Wingi dan ya lucu ya. Ana wong cerita oplak-oplak peternak, tapi wedhus ora duwe, sapi ora duwe, ayam ora duwe. Ada orang ngaku ya, ada orang ngaku. Ngaku petani tapi nggak punya sawah dan dia nggak pernah, kakinya itu nggak pernah nginjek tanah, nggak pernah. Dia nggak pernah, dia ngaku supir, tapi tidak pernah bawa mobil. Dia ngaku chef, tukang masak, tapi nggak punya dapur. Dia ngaku pelajar, tapi tidak pernah masuk sekolah, orang pernah daftar sekolah. Dia ngaku sarjana, tapi kuliah aja bukan. Dia ngaku sarjana, tapi bukan mahasiswa.
Dia ngaku sekolah tapi dia bukan murid SMK. Mengerti kira-kira ya? Ini ngasih jawaban apa-apa, maksudnya ada di antara ribuan jutaan manusia itu yang mengaku dia ini profesi tertentu padahal dia ini bukan siapa-siapa. Dia ini mengklaim ahli surga tapi sujud pun tidak pernah. Dia ini ngaku dermawan, harta aja nggak punya. Bohong. Jawabannya selanjutnya berarti apa namanya? Iya kan? Berarti kalau sudah seperti itu namanya apa? Tipu, putih. Gampang. Saya maksudnya saya bikin sederhana ini ayat ini. Ayat ini kan nggak marah kan? Nggak marah kan? Ada kesan marah nggak? Nggak ada kesan kan? Justru kesannya itu malah ringan, santai. Ada orang ini jadi mengaku profesi tertentu, mengaku melakukan tertentu, tetapi pada realitanya dia tidak pernah melakukan apa-apa. Mukminin kan isim fa'il, tetapi pada dasarnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia pengen punya rumah besar, pengen rumah, tetapi turun. Bukan orang yang pejuang maksudnya. Jadi dia mengaku melakukan sesuatu, tapi ternyata dia itu nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan apa-apa. Coba rasakan Allah berfirman seperti ini di hadapan kita. Allah ini lagi menghadap Allah, tak ceritakan ya. Ono ngaku-ngaku kenal karo ya orang banyak sekali. Saya tuh kenal kok, sering sekali. Orang yang ngaku kenal sama Abah, ngomongnya di depan Abah. Barusan ada tukang di gizi bercerita bahwa Abah itu ini loh. Saya kenal deket. Dia ngomong di depan saja. Sering sekali. Terus ada bercerita, lah ini ki Abah ini ki. Wongnya malu pisan. Orang aku dekat dengan Allah, tapi baca Quran aja nggak pernah. Loh, standarnya apa kalau nggak standar Quran karo hadis ngomong kenal karo Gusti Allah ya? Nggak mungkin, kecuali dia menyembah akalnya sendiri. Dan ini banyak sekali. Yang dimaksud di sini adalah yang penting itu adalah tindakan, bukan propaganda. Yang paling penting adalah kita ini membuat produk, bukan hanya sekedar branding. Ini sering sekali loh orang itu. Jadi tindakan kita itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi tindakan. Man yakulu amanna billah itu kan beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin, tapi dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Tenang, ngerti gak kira-kira ya? Jadi masuk nggak begini ini? Masuk ya. Jadi jangan betapa orang ini belajar teori sampai dhuwur sampai tekan luar negeri belajarnya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, hanya teori saja. Ya piye terusan kayak gini?
Ya ya toh? Dia bercerita tentang Jakarta itu ada Monas, di Jakarta itu ada jembatan gantung, di Jakarta itu ada mobil macet, di Jakarta itu ada kereta. Hanya bercerita, tapi dia tidak pernah merasakan, belum pernah nginjek Jakarta, belum pernah. Nggak ada tindakan apa-apa. Ngomong-ngomong gue pengen selamat dunia nih, pengen selamat akhiratnya. Yang sholat ora pernah, piye tang ini? Sedekah nggak pernah, membaca sejarah Rasul nggak pernah, sama orang intoleran, masa depan dia nggak tahu. Gak piye yang pengen ini? Yang paling penting adalah tindakan. Yang paling penting adalah action, bukan propaganda, bukan ngecaprak. Ini ayat di belakangnya nanti banyak sekali. Kaburo makan. Oh, kurang ajar ini ayat. Ngomong bae tapi ora bisa nglakoni. Oh, jarene surat Al-Asr. Ngomongnya muluk muntuk subuh kawanan. Oh, maksudnya ora kritik lo ya, ora kritik. Sampai terkritik. Berarti piye terusan? Orang mengklaim ahli agama kok. Ini mau kalau merasa terkritik sendiri ya. Tak kandani wong kana wong Jakarta. Untuk kita wong kana wong Jakarta ku ana ya. Winginane wong pidato sampai pidato ku tekan YouTube, tekan TikTok, tekan apa saja. Jaluk sumbangan mana mana kita dua pesantren gede. Karena itu ternyata orang tidak apa-apa. Boro-boro pondok, omah ora duwe. Tapi bukan pidato. Saya ini adalah kiai besar. Saya ini adalah ustadz hebat. Kira-kira bisa masuk ya? Ngomongnya kok iya, tapi prakteknya nol. Ayat ini yang paling saya hindari saya itu. Ayat-ayat tentang munafik, ayat-ayat tentang begini ini yang paling saya hindari membaca. Surat Ar-Rahman nih. Aduh, pedes pisan. Jarene pengen duwe pondok, duwe lembaga. Mana tindakanmu? Jarene pengen masuk surga. Mana tindakanmu? Jarene pengen sukses. Mana tindakanmu? Mana? Jangan asal ngomong, aja omdu. Kalau jemput perintah itu. Ucapan kok semene alusnya semene nyelekite. Kira-kira tahu ya ini siapa dia? Siapa tahu ya? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ini adalah tipu-tipu kepada Allah, menipu, manipulasi pada Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Namun tipuan ini akan kembali kepada dirinya dan dia tidak merasakan kerugian itu. Iya toh, begini ini nggak akan membuahkan hasil apa-apa. Wa ma yash'urun itu artinya nggak akan dapat apa-apa. Kayak calo,
Jakarta, 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 Jakarta. Yang lainnya sampai ke Jakarta, dia sih masih Indomaret bae. Kayak calo. Ayo Jakarta, 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 Jakarta. Terus ya. Hari wong sih 3 jam, 2 jam udah sampai Jakarta, dia masih Hongkong kok. Nah, tipuan-tipuan ini akan membawa dampak negatif kepada diri Anda nih. Ya toh, dia bermaksud nipu Allah, nipu orang mukmin. Saya ahli pesantren, saya hafal Quran, saya hafal hadis, saya punya pondok pesantren besar. Maca Fatihah belepotan. Saya tuh sering sekali orang lihat orang yang sok kuminter begini ini. Saya itu ahli begini. Saya ini nggak apa-apa, nggak sholat wong abangan baik. Tapi saya ini pinter. Tapi ketika disuruh baca Fatihah, orang ngerti. Dia bermaksud menipu kita. Tapi tipuan ini akan kembali kepada dirinya. Seperti apa? Ketika dia ini ketahuan tipuannya, maka dia akan habis selama ini. Kira-kira jelas ya? Kita nanti akan kita ulang-ulang. Sekalipun pedes ini, saya pedes bisa karena gue banget gitu. Kalau saya nggak hibur-hibur diri ini menes pisan baca ayat ini. Karena kita sendiri. Betapa kita kok jarine pengen suge. Tapi turunnya tangannya jam 09.00. Jarine pengen para karo Gusti Allah. Tetapi di malam tidak pernah sholat hajat. Parah kan ini. Jarine pengen lancar Qur'ane, tapi deres ora pernah. Piye to ngene iki? Jarene Gusti Allah cerita seperti ini. Bukan cerita kepada kita loh ya, tetapi wong Jakarta ngomongnya mungkin ini. Orang seperti ini itu artinya berarti tipu pada diri sendiri. Banyak sekali orang yang kayak gini. Makanya nanti di akhirat itu dia amal gundulmu. Enggak ada amal apa. Oh kamu hanya ngomong, nggak ada tindakan loh. Banyak sekali nanti di akhirat itu dia amalku ya Allah, dia amalku. Masa kita wes temenanan kok. Amal sholatnya, dia amal sholatnya silahkan ngomong baik sholat. Nggak ada tindakan. Ayo bersedekah. Disedekah silahkan ngomong. Kanggo wong, untuk kanggo kamu sendiri kan. Kira-kira seperti itu. Allah cara mengkritiknya luar biasa. Masak. Oke, kita lanjutkan besok. Moga-moga ciri-cirinya biasanya itu ayat yang selanjutnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikasih tahu jangan membuat kerusakan. Cok ngomongnya innama nahnu muslihun. Bapak DPR, Bapak Camat, Bapakku, Bapak Bupati aja gawe kerusakan. Gawe kerusakan apa? Kita ini membuat undang-undang. Undang-undangnya kena. Itu biasanya. Marah ketika dikritik. Waidah gila tuh dikritik. Ketika dikasih tahu, marah, tersinggung. Kita lanjutkan besok. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Yang di atas itu khoda'a, tipu-tipu, yakdzibun itu juga menipu. Dalam bahasa Arab maknanya berbeda ya. Kita lanjutkan besok aja. Cukup sekian, moga-moga bermanfaat, moga-moga berkah. Sekarang ayo deres ya. Ya, deres ya.